Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami bersyukur kepadamu dan kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa itu doa yang bagaimana? Kita akan pelajari bersama-sama dari Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang berkuasa adalah doa yang bagaimana? Doa yang seperti apa? Yang pertama, doa itu harus berisi pengakuan dosa. Saling mengaku dosa. Dosa seperti apa? Karena kita seringkali tidak taat. Ketika kita mendengar, kita tidak melakukan firman Tuhan. Ataupun ketika kita mendengar kemudian melakukan, tetapi kita tidak setia, tidak melakukannya secara terus-menerus. Mari kita akui itu di hadapan Tuhan, dan kemudian kita berubah, supaya itu tidak menghalangi doa kita di hadapannya. Kemudian yang kedua, kita jangan egois. Kita harus saling mendoakan, peduli kepada orang lain. Tidak egois hanya minta untuk dirinya sendiri, untuk kebutuhan keluarga sendiri. Tetapi kita mulai memikirkan orang lain, mulai memikirkan saudara-saudara kita, mulai memikirkan bangsa dan negara yang sedang menghadapi pergumulan yang berat. Dengan begitu, kita juga akan diperhatikan oleh Tuhan. Selain itu yang ketiga, kita juga harus saling menjaga untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, membaca, merenungkan, merasakan, berusaha mengerti firman Tuhan. Karena dengan jalan itu, kita akan mengenal kehendak Tuhan. Jadi berusaha dengan keras, berjalan di jalan Tuhan. Bukan jalan yang kita maui untuk diri kita sendiri, seperti yang kita mau untuk kita sendiri. Tetapi belajar mengenal apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Walaupun seringkali jalan itu mungkin terasa berat, tapi percayalah, Dia akan menyertai kita dan selalu memimpin dalam hidup kita. Dia tidak meninggalkan kita. Jadi selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Marilah kita saling mengakui dosa kita, keterbatasan kita, kesalahan-kesalahan kita akui di dalam doa. Dan marilah kita juga saling mendoakan saudara kita, mendoakan orang lain, bangsa dan negara. Dan kita memulai hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan, supaya hidup kita layak di hadapan Tuhan. Dan dengan begitu Tuhan memperhatikan hidup kita. Ia mendengar setiap seru doa kita, karena hidup kita menyenangkan hatinya. Pasti doa kita akan berkuasa karena kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dan Tuhan pasti akan menyatakan mujizat-Nya dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah ditinggalkan, kita tidak akan pernah dibiarkan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau mengajar kami untuk mengakui dosa-dosa kami, untuk saling mendoakan dan menjaga hidup kami, supaya hidup kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya doa-doa kami ini berkuasa karena Engkau yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami percaya Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan, melupakan, atau membiarkan kami berjalan dalam kesendirian. Engkau pasti akan menolong kami, menyertai kami. Kuasa darah-Mu biarlah tetap membungkus
setiap kami pribadi lepas pribadi, mulai dari telapak kaki hingga ujung rambut kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.